Apa jadinya jika seorang pemuda biasa dari Bandung harus meninggalkan segalanya demi mengejar mimpi di negeri asing? Bukan karena ambisi, tapi karena hidup memaksanya untuk bertahan. Panji, baru saja lulus kuliah, kembali ke kampung halaman hanya untuk menemukan bahwa gelar saja tidak cukup untuk mengubah nasib. Tapi takdir berkata lain. Sebuah pertemuan lama membawanya menuju Jepang. Negeri asing, penuh tantangan, tapi juga penuh kejutan. Di balik dinginnya mesin pabrik dan kerasnya hidup rantau, diam-diam, cinta mulai tumbuh. Cinta yang tak pernah ia cari, tapi datang menghampiri. Siapakah wanita misterius itu? Mengapa hidup Panji berubah sejak bertemu dengannya? Inilah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak mengenal batas negara maupun status. Sebuah cerita nyata dari hati, yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat arti sebuah perjalanan hidup. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit Bandung sore itu kelabu, seakan ikut merasakan kegelisahan yang ada di dalam hati Panji. Ia baru saja kembali dari Surabaya setelah menyelesaikan kuliahnya. 4 tahun penuh perjuangan, pengorbanan, dan rindu yang tertahan. Tapi ketika kaki ini menapak kembali ke tanah kelahiran, tak ada perayaan, tak ada pesta, hanya keheningan dan pertanyaan yang menggantung di benaknya. Setelah ini, aku harus kemana? Orang tuanya menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat, tapi Panji tahu, di balik senyum itu, ada harapan besar yang kini perlahan berpindah ke pundaknya. Sebagai anak pertama dari keluarga sederhana, ia merasa beban itu nyata. Ia ingin membalas semua jerih payah ibunya yang menjahit dari pagi hingga malam. Ia ingin mengganti lelah ayahnya yang setiap hari menarik becak. Tapi mimpi itu seperti tertahan oleh kenyataan. Mencari kerja di Bandung ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Hari demi hari ia mengirim lamaran. Ke perusahaan besar, ke toko-toko kecil, bahkan ke tempat-tempat yang dulu tak pernah ia pertimbangkan. Tapi semuanya sama, belum ada kabar, atau lebih sering, maaf, belum sesuai kualifikasi. Sementara itu, waktu terus berjalan, dan tabungan yang ia bawa dari Surabaya mulai menipis. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, dan pagi harinya selalu dimulai dengan kalimat penuh semangat palsu. Semoga hari ini ada kabar baik. Di tengah tekanan itu, semesta seolah memberikan celah. Suatu sore, Panji bertemu dengan seorang teman lama di sebuah warung pinggir jalan. Rizky, teman sekelas saat SMA, yang kini terlihat jauh lebih mapan. Mobil kecil yang ia parkir di pinggir jalan dan pakaian rapi yang dikenakannya membuat Panji sempat terdiam sejenak. Mereka berbincang cukup lama, mengenang masa lalu sambil menyeruput kopi hangat yang mulai mendingin oleh angin Bandung. Namun, bukan nostalgia yang membuat Panji terdiam, tapi satu kalimat dari Rizky yang mengubah arah pikirannya sepenuhnya. Panj, kalau kamu berani, coba kerja ke Jepang. Aku baru pulang dari sana. Gajinya besar. Hidup di sana keras, tapi sepadan. Panji hanya tersenyum waktu itu, mencoba menyembunyikan getaran dalam dadanya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Kata-kata Rizky terus terngiang dalam pikirannya. Negeri asing yang dulu hanya ia lihat di film dan anime. Terlalu jauh, terlalu asing. Tapi entah kenapa, terasa begitu dekat, begitu mungkin. Keesokan harinya, Panji duduk di depan laptop tuanya yang sering mati mendadak. Ia mulai mengetik kata kunci, kerja ke Jepang setelah kuliah. Jari-jarinya gemetar, hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ia merasa seperti melihat cahaya kecil di ujung lorong panjang yang gelap. Dan disitulah awal segalanya dimulai. Sejak malam itu, hidup Panji perlahan berubah. Ia mulai ikut pelatihan bahasa Jepang di sebuah lembaga kecil di Bandung. Setiap pagi ia naik angkot, membawa bekal nasi bungkus dari rumah, dan duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata yang diajarkan.
Suara pengajar yang tegas, huruf-huruf kanji yang rumit, dan latihan percakapan yang asing, semuanya ia telan bulat-bulat. Ia tahu, ini bukan sekadar belajar bahasa. Ini adalah pintu keluar dari hidup yang stagnan. Di rumah, sang ibu sering berdiri lama di depan pintu, menatap anak lelakinya pergi. Dalam diamnya, ia berdoa. Ia tahu anaknya lelah, tapi tak pernah mengeluh. Panji tetap tersenyum setiap pulang, meski tubuhnya lelah, dan matanya tampak sering merah karena kurang tidur. Tapi tekadnya terlalu kuat untuk dihentikan oleh rasa lelah. Ia bukan lagi pemuda yang bingung. Kini ia adalah seseorang yang sedang mengejar takdirnya. Hari demi hari berganti, bulan pun bergulir. Panji mulai menjalani proses tes keberangkatan. Ada tes bahasa, wawancara, bahkan tes fisik. Di antara ratusan peserta lain, ia merasa kecil. Tapi justru itu yang membuatnya berjuang lebih keras. Setiap malam, ia mengulang materi. Ia menatap wajah orang tuanya yang tertidur, dan berjanji dalam hati, "Aku akan lolos. Aku akan pergi." Sampai akhirnya, sebuah amplop coklat datang ke rumah. Panji membukanya perlahan. Jantungnya berdetak kencang, tangannya sedikit gemetar, lalu matanya mulai basah. Ia membaca isi surat itu dalam bisikan. "Selamat, Anda dinyatakan lulus dan siap berangkat ke Jepang." Tangis ibunya pecah. Ayahnya hanya memeluknya erat, menepuk punggungnya perlahan tanpa berkata apa-apa. Hari itu bukan hanya hari pengumuman, tapi hari kemenangan bagi Panji dan bagi keluarga kecilnya yang selama ini menggantungkan harapan pada satu anak laki-laki. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Panji mengurus paspor, visa, dan pelatihan lanjutan. Ia juga harus belajar budaya kerja Jepang yang sangat disiplin dan penuh etika. Ia tahu, ia akan pergi jauh. Tapi ia tidak takut. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu kemana ia akan melangkah. Lalu, datanglah hari itu. Hari keberangkatan. Pagi-pagi benar, Panji dan keluarganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana penuh haru. Ibunya tak berhenti menggenggam tangan Panji. Ayahnya tampak tenang, tapi matanya merah. Panji memeluk mereka erat. Tak ada janji yang muluk. Hanya kalimat sederhana yang ia ucapkan. "Tunggu aku pulang nanti. Kita hidup lebih baik, ya." Dan kemudian, pesawat itu lepas landas, menembus awan, membawa seorang pemuda Bandung menuju negeri asing yang tak pernah ia pijak sebelumnya. Tapi anehnya, tak ada rasa takut di hati Panji. Yang ada hanyalah rasa percaya bahwa hidupnya sedang dimulai kembali. Udara Jepang menyambut Panji dengan dingin yang menusuk kulit, tapi hatinya justru terasa hangat. Ia tiba di Osaka pada awal musim dingin. Langit kelabu, salju belum turun, tapi angin menusuk seperti ingin menguji keteguhan hatinya. Bersama beberapa pekerja Indonesia lainnya, Panji dibawa ke asrama sederhana di dekat sebuah kawasan industri. Itulah rumah barunya. Hari pertama di pabrik adalah ujian sesungguhnya. Mesin-mesin besar berdengung seperti raksasa lapar. Suara besi bertabrakan, aroma oli, dan jadwal yang ketat membuat banyak pekerja baru gugup. Tapi tidak dengan Panji. Ia diam, memperhatikan, belajar dari gerakan rekan-rekannya. Tangannya cepat, tubuhnya lentur, dan yang paling penting, ia tidak pernah mengeluh. Hari-hari kerja pun berlalu. Panji bangun jam 5 pagi setiap hari, berangkat kerja dalam suhu 0 derajat, dan pulang saat langit sudah gelap. Tapi setiap kali ia menatap gajinya, ia tersenyum. Ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Namun tanpa ia sadari, seseorang memperhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Hana, wanita muda keturunan Jepang-Korea, pemilik sekaligus kepala manajer pabrik tempat Panji bekerja. Wajahnya cantik namun tajam. Ia dikenal tegas dan tertutup.
Banyak yang segan padanya. Tapi diam-diam, ada sesuatu dalam diri Panji yang menarik perhatian Hana. Hana sering memperhatikan Panji dari balik jendela kaca ruang kantornya. Ia mengamati cara Panji bekerja, tenang, cekatan, dan sopan terhadap semua orang. Tidak seperti pekerja lain yang mudah mengeluh, Panji selalu tersenyum, bahkan ketika diberi tugas yang berat. Awalnya Hana mengira itu hanya etos kerja orang Asia Tenggara, tapi lama-lama, ia merasa ada sesuatu yang lebih. Suatu siang yang mendung, saat jam istirahat, Hana berjalan turun ke area pekerja, hal yang jarang ia lakukan. Ia membawa 2 kotak bento. Semua orang terdiam, memperhatikan kemana ia melangkah. Dan tanpa ragu, ia menghampiri Panji yang sedang duduk sendirian di bangku kayu. "Panji-san, kamu belum makan, ya? Aku bawa bento lebih." Panji terkejut. Suaranya hampir tercekat. Ia berdiri kaku, tak percaya Hana berbicara langsung padanya. Ia menerima bento itu dengan kedua tangan, menunduk hormat seperti yang diajarkan dalam pelatihan. Mereka makan bersama di bawah langit kelabu. Tidak banyak bicara. Hanya suara sendok dan angin musim dingin yang mengisi ruang hening. Tapi bagi Panji, itu bukan sekadar makan siang. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan sejak hari itu, segalanya perlahan berubah. Hana mulai sering muncul di dekat Panji. Kadang hanya untuk menyapa, kadang untuk sekadar bertanya kabar. Tapi di balik sikap dinginnya, terselip ketertarikan yang mulai tumbuh. Dan Panji, yang awalnya hanya fokus pada kerja, kini mulai merasakan detak jantungnya berubah setiap kali melihat senyum kecil dari perempuan itu. Hubungan Panji dan Hana tidak terbentuk dalam sehari. Semuanya tumbuh perlahan, seperti tunas bunga sakura yang muncul di musim dingin. Pelan, namun pasti. Setelah makan siang pertama itu, mereka semakin sering terlihat bersama. Kadang hanya sebentar, kadang lebih lama dari yang seharusnya. Tapi cukup untuk membuat para pekerja lain mulai berbisik, dan cukup untuk membuat jantung Panji berdetak lebih cepat tiap kali namanya dipanggil dari ruang kantor. Awalnya Panji merasa canggung. Ia hanyalah pekerja biasa, sementara Hana adalah atasan, bahkan pemilik pabrik. Dunia mereka terlalu jauh. Tapi Hana tidak pernah menunjukkan jarak. Ia memperlakukan Panji sebagai manusia, bukan bawahan. Ia mendengarkan cerita-cerita Panji tentang keluarga, tentang mimpi-mimpi kecil yang ia simpan sejak masih duduk di bangku kuliah. Dan setiap kali Hana tertawa kecil, Panji merasa seperti berhasil membuat matahari terbit di tengah musim dingin. Mereka mulai berjalan-jalan sepulang kerja. Tidak jauh, hanya menyusuri jalan-jalan kecil di pinggiran Osaka. Kadang mereka mampir ke kedai ramen, atau hanya duduk di bangku taman sambil minum kopi kaleng dari vending machine. Tapi di sanalah keheningan berbicara. Di sanalah Panji mulai merasakan hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu malam, salju mulai turun perlahan. Butir-butir putih jatuh di atas rambut Hana, membuat wajahnya tampak semakin lembut di bawah lampu jalan. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Sampai akhirnya, di depan sebuah pertigaan sepi, Hana berhenti. Ia menatap Panji dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Lebih dalam, lebih ragu, tapi juga lebih jujur. "Panji, kamu tahu kenapa aku suka berjalan denganmu?" Panji menatap balik, mencoba mencari jawaban. Tapi Hana sudah melanjutkan. "Karena kamu diam, tapi aku merasa didengarkan. Karena kamu jauh dari rumah, tapi membuatku merasa dekat dengan sesuatu yang hangat." Panji tidak bisa menjawab. Suara di tenggorokannya hilang, tenggelam bersama embusan napas dingin. Tapi hatinya mengerti. Dan malam itu, tanpa banyak kata, Hana mengajaknya mampir ke apartemennya. Bukan dengan maksud yang aneh, tapi dengan keinginan untuk merasakan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Di apartemen itu, mereka duduk berdua di atas sofa kecil. Hana menyeduh teh. Panji memandangi jendela.
Tak ada musik, tak ada film. Hanya dua hati yang mulai bicara dalam diam. Mereka mengobrol hingga larut, tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang ketakutan akan masa depan. Dan ketika Hana akhirnya bersandar di bahu Panji, tidak ada satupun dari mereka yang ingin waktu berhenti. Itu bukan malam pertama mereka bersama, tapi malam pertama mereka saling memahami. Dan sejak malam itu, dunia terasa berbeda. Pagi terasa lebih ringan, pekerjaan lebih menyenangkan, dan langit Jepang terasa lebih biru dari biasanya. Musim semi tiba dengan lembut, membawa harum bunga sakura yang mulai bermekaran di sepanjang jalan Osaka. Panji berdiri di depan pabrik tempat ia bekerja, memandangi kelopak-kelopak merah muda yang jatuh perlahan di atas tanah. Banyak hal telah berubah sejak ia pertama kali menginjakan kaki di negeri ini. Ia bukan lagi pemuda bingung yang baru lulus kuliah. Ia kini adalah lelaki yang menemukan arah, menemukan cinta. Hubungan Panji dan Hana tidak selalu mudah. Ada tatapan sinis dari orang-orang. Ada komentar dari atasan-atasan lain yang menganggap hubungan mereka tidak profesional. Tapi Hana selalu berdiri di samping Panji. Ia tidak peduli pada omongan luar. Ia hanya percaya pada satu hal, bahwa Panji telah membuat hatinya hidup kembali. Suatu malam, mereka duduk di balkon apartemen Hana, ditemani cahaya kota dan teh hangat di tangan. Panji tampak gelisah, tapi bukan karena takut. Ia menyimpan sesuatu dalam saku jaketnya. Hatinya berdebar, bukan karena dingin, melainkan karena keputusan besar yang akan ia ambil. "Hana," katanya pelan, "aku tidak tahu bagaimana kehidupan kita nanti. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalaninya bersamamu." Hana terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Panji mengeluarkan cincin sederhana dari sakunya. Bukan berlian, bukan emas mahal. Hanya sebuah cincin perak kecil yang ia beli dari gajinya bulan lalu. Tapi cincin itu membawa harapan, membawa komitmen, membawa dunia yang ingin ia bangun bersama wanita yang kini duduk di hadapannya. "Maukah kamu menikah denganku?" ucap Panji, lirih namun mantap. Air mata Hana jatuh, bukan karena ragu, tapi karena bahagia. Ia mengangguk perlahan, lalu memeluk Panji erat. Dalam pelukan itu, tidak ada lagi dua dunia yang berbeda. Hanya ada dua hati yang memilih untuk bertemu di tengah jalan, di bawah langit asing, dalam bahasa yang mungkin tidak sempurna, tapi penuh makna. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana di kantor pemerintahan Jepang. Tak ada pesta mewah, hanya beberapa teman kerja dan senyum lebar dari keluarga Panji yang menyaksikan lewat video call dari Bandung. Tapi di mata Panji, hari itu lebih indah dari semua mimpi yang pernah ia punya. Kini mereka tinggal bersama di sebuah rumah kecil tak jauh dari Kyoto. Panji masih bekerja, kini dengan posisi lebih baik. Hana membuka usaha kafe kecil dengan suasana khas Indonesia, menjual kopi tubruk dan pisang goreng yang diajarkan Panji. Dan setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Panji selalu mencium kening Hana dan berkata, "Terima kasih sudah memilihku, bahkan ketika aku hanya datang dengan harapan." Dan di sanalah cerita Panji bermuara. Dari Bandung ke Surabaya, lalu ke Jepang. Dari kegagalan, perjuangan, hingga menemukan rumah di hati seseorang. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tidak pernah berhenti berjalan, bahkan saat dunia tampak gelap.